Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Telkom University of Purwokerto, mahasiswa Teknik Informatika kelas F202. Di sini nama saya Marsadu Galang Saputra, lalu ada rekan saya. Raffi Maheswara. Di sini kami akan mempresentasikan laporan panel project dari tugas yang diberikan, yaitu implementasi aplikasi manajemen dan tracking kegiatan freelance. Yuk. Untuk pendahuluan dari laporan ini, kita menggunakan bahasa Go, 100% bahasa Go. Terus fungsinya untuk membantu para freelancer untuk me-manage pekerjaan mereka. Dalam program ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur menambahkan project, menghapus project, mengubah project, mengupdate status, lalu search project berdasarkan nama, lalu ada sorting, lalu ada menampilkan project yang sudah di-input, dan exit. Yep. Ya, di sini ada deskripsi tugas besarnya, yaitu tujuan dari kode ini untuk membantu para freelancer untuk mengelola project yang akan mereka kerjakan. Ya, lanjut. Fitur-fitur yang digunakan, yang pertama kita menggunakan function pilihan menu untuk menampilkan semua pilihan menu yang ada di fitur ini. Ya, seperti fitur tambah project, ubah project, hapus project, perbarui status, terus ada search project, sorting, dan tampilkan hasil project. Lalu di sini terdapat function pilihan menu. Kita mengawali function pilihan menu dengan for, agar jika kita tidak menginput pilihan yang benar yang tersedia, program akan terus mengalami perulangan. Di sini terdapat beberapa pilihan menu, yaitu yang pertama ada tambah project, yang kedua ada ubah project, yang ketiga ada hapus project, yang keempat ada perbarui status, yang kelima ada search project, yang keenam ada sorting project, yang ketujuh ada menampilkan hasil project, yang dimana jika kita sudah menginput project, nantinya akan tampil beberapa inputan yang sudah kita input. Tetapi jika kita belum menginput apapun, maka tidak akan tampil, tidak akan keluar. Terus yang terakhir ada exit. Lalu di sini kita akan menggunakan switch cache. Jika kita pilih satu, maka nantinya akan masuk ke function tambah project. Kedua, maka akan masuk ubah project. Jika ketiga, kita akan masuk ke hapus project. Yang keempat ada perbarui status, search project, sorting, tampilkan, dan jika kita pilih 8, maka akan menyelesaikan program. Kita lihat dengan menggunakan exit. Lalu jika kita tidak memilih L8 ini, salah satu dari 8 ini, akan muncul output invalid pilih menu yang tersedia disertai dengan perulangan. Ini ada demo kodenya. Saya tambah project. Nah, seperti ini ya kira-kira. Lalu jika kita tidak menginput salah satu dari ke-18 itu, ya, invalid pilih menu yang tersedia disertai dengan kode mengalami perulangan. Lanjut. Di sini ada tambah project, fungsinya untuk menambahkan data project yang berisi nama, judul dari project, lalu ada nama klien, status project, yaitu pending,
on progress atau sudah selesai, dan deadline dari project. Sebelum kita menjelaskan function tambah project, sebelum itu saya ingin menjelaskan jika program kami menggunakan library Bavio, Bufferatayo, FMT, OS, Strings, dan Type. Lalu kita di sini juga terdapat struct project yang berisi nama, klien, status, deadline, dan visa hari. Di sini kita juga memiliki variable projects dengan nilai struct tadi, dan kita memiliki slash. Slash ini berfungsi untuk menyimpan semua inputan yang nanti kita inputkan. Variable tambah project, kita menggunakan variable new project. Project ini adalah struct yang tadi, supaya kita dapat mengambil nilai-nilai yang ada di sini. Halo, tambah klien baru, input nama project. Jika kita akan mengambil nama yang ada di dalam struct, kita menuliskan ulang variable ini, new project, titik, variable yang ada di dalam struct ini, misal nama, newline, nama project. Newline ini digunakan agar mengatasi bug yang ditinggalkan oleh format scan pada function pilihan menu. Pada awalnya, jika kita tidak menggunakan variable function newline tadi, nantinya misal kita menginputkan tambah project, kita pilih menu tambah project, nantinya ini project nama ini akan terskip dan langsung meminta inputan nama klien. Misal, karena kita menggunakan newline, maka nama project terbaca. Tapi jika kita misalnya ganti newline-nya, jadi berarti input, ya di sini nama projectnya langsung terskip karena ada bug yang ditinggalkan, pada bug yang disebabkan oleh format scan pada function pilihan menu yang meninggalkan sebuah newline. Mau nggak mau kita harus menggunakan function newline ini. Lalu new project klien, kita menggunakan get input, kurang lebih sama seperti newline tadi. Fungsi read input dan newline sebenarnya fungsi utamanya yaitu agar kita bisa menggunakan spasi pada program kami, karena Bufferatayo nya mengecualikan spasi sebagai variabel. Lalu new project status dengan function input status. Variabel status kita menggunakan perulangan, terdapat beberapa pilihan juga, pending, on progress, selesai. Sesuai dengan meminta input status. Jika ini terdapat kondisi jika status lebih dari atau sama dengan 0 dan status kurang dari sama dengan 3, maka format print function status projects, di sini modul s yaitu string, get status. Get status ini adalah function get status. Kenapa kita menggunakan modul s? Karena untuk mengambil nilai string yang ada di function get status, misal kita nantinya input 1 nih, if status lebih dari atau sama dengan 1, status project modulus s get status. Nantinya modulus s ini adalah nilai string yang ada di ini get status, yaitu pending. Misal kita menginput 2, nantinya akan on progress. Misal kita menginput 3, nantinya akan selesai. Lalu di sini memiliki default unknown, tetapi default unknown ini tidak akan terpakai ya.
karena di sini memiliki perulangan. Jika kita tidak menginput ketiga ini, nantinya akan mengeluarkan output invalid dari status yang tersedia, lalu program akan mengulang dari ini. Lalu ada new project deadline dengan function input deadline. Function input deadline ini untuk menginput deadline dari hari, bulan, dan tahun, dengan kondisi jika hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31. Berarti kita itu tidak boleh menginput 0 atau tidak boleh menginput 32 pada inputan hari atau bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12. Dimana kita tuh nggak boleh input 0 pada variabel bulan dan tidak boleh menginput lebih dari 12 pada variabel bulan. Lalu untuk variabel tahun kita tidak boleh menginput kurang dari 2025. Semisal kita menginput ada inputan yang salah nih, kondisi ada yang salah satu aja, maka akan muncul format tanggal tidak valid dan kita akan menggunakan waktu sekarang. Waktu misal nih ini. Lalu deadline ini untuk memunculkan deadline. Misal kita menginput inputan yang benar, lalu sini ada function hitung sisa hari untuk menghitung sisa harinya, ya today time now gitulah. Kita langsung demokan saja. Oh ya, di sini ada project ini tadi variable projects yang menggunakan nilai string. Di sini append fungsinya untuk menambahkan. Misal nih, project kan tadi kosong karena kita tidak menggunakan data dummy. Menambahkan projects, ini project. Ini project ini nantinya akan ditambahkan ke dalam projects. Karena ini memiliki size. Kita langsung tes saja. Nih, karena kita kan belum menginputkan satupun inputan, maka jika kita menginput tampilkan hasil, nih, belum ada banyak yang diinput. Mobile apps, kayak ya misal input status project, mau nggak mau kita harus menginput salah satu dari ketiga ini. Misal kita tidak menginput ketiganya, maka program akan mengalami perulangan. Oh, deadline-nya nih, deadline kita contohkan dulu yang salah ya, misal 0, misal 13, misal 2024. Nah, di sini format tanggal tidak valid menggunakan tanggal hari ini. Ya, kan menggunakan tanggal hari ini 30/5/2025. Misal kita ini freelance deh. Misal tanggal 19 bulan 7 2025. Sukses menambahkan project. Nah, karena inputannya benar, maka terdapat. Karena inputannya benar, maka ya sesuai dengan yang kita inputkan tadi, beserta dengan sisa harinya. Lalu ada fitur ubah project. Fitur ini nantinya akan berfungsi untuk mengubah project yang ingin kita ubah, seperti judul project, lalu nama klien, lalu status, dan bisa juga deadline. Lalu di function selanjutnya ada function ubah project, dimana pertama memiliki kondisi jika len project sama dengan 0. Berarti di sini memiliki artian jika project saya itu belum ada inputan, maka nantinya akan mengeluarkan output belum ada project yang diinput. Lalu
Jika ada project yang di-input, maka nantinya akan run program yang di sini dengan UI projects, tampilkan projects. Lalu ada variabel index int. Index int ini untuk memilih program yang akan kita ubah. Di sini juga ada kondisi jika indeks kurang dari 0 atau indeks lebih dari range project. Project berarti misal project ada 3, indeks kelebihan project berarti jika kita misal menginput lebih dari project yang ada. Misal nih kita sudah menginput 4 project, terus kita malah milih project kelima, kan berarti nggak ada tuh, maka akan dengan nomor project tidak valid. Ini adalah kondisi juga benar ya. Lalu indeks min ini supaya kita dapat mengambil indeks decrement ini, tujuannya agar kita dapat memilih project yang berada di indeks 0 dengan masukkan data baru, project indeks nama, project index. Terus kita juga memiliki pilihan status baru. Ya, di sini juga ada kondisi apa kita mau mengganti deadline-nya. Jika kita pilih enggak, nanti deadline-nya akan tetap sama. Jika pilih iya, maka kita harus mengupdate deadline yang baru. Kurang lebih seperti itu. Maka ya, kita demokan, karena tadi saya sudah mengikut beberapa project, kita langsung demo saja ubah project. Ini kan ada 2, saya tadi input 2. Mau nggak mau kita harus mengambil salah satu dari 2 project ini. Tapi jika kita tidak mengambil keduanya, salah satu dari keduanya, maka nomor project tidak valid. Misal kita salah satu nih ingin mengambil nama satu projectnya satu, input nama project baru, misal project Honor of Kings. Ini progress update deadline no, project sukses diperbaharui. Ya, tadi deadline-nya tidak saya ganti, akan tetap sama. Lalu ada fitur hapus project. Fitur ini nantinya akan menghapus project yang kita pilih berdasarkan ID-nya. Fitur hapus project. Yang pertama, program pertama, if len project sama dengan 00. Di sini kalau tidak ada project, maka akan langsung muncul ini, belum ada project yang diinput. Seperti ini. Mana tadi? Ini. Saya mau masukkan 3, belum ada project di sini. Belum ada project yang diinput. Dan jika sudah ada, ini saya tadi sudah menambahkan projectnya. Ini projectnya. Maka akan langsung ke sini. Di sini kita diminta memasukkan indeks berupa tipe data integer. Jadi memasukkannya angka. Dan jika indeks kurang dari 1 atau indeks lebih dari learn project, dari melebihi project yang dimasukkan,
maka akan langsung keluar nomor project tidak valid. Contohnya seperti ini. Kita enggak ada 1. Kita coba 0. Nah, akan muncul nomor project tidak valid. Kita masukkan 3 lagi untuk hapus project. Terus masukkan 2. Karena projectnya cuma 1, saya masukkan 2 untuk mengetes lagi. Nah, nomor project tidak valid. Nah, kalau sudah ada, maka akan indeks decrement. Ini akan muncul indeks muncul. Dan project jika indeksnya ada akan menjadi indeks decrement atau dikurangin. Jadi project yang tadi akan terhapus seperti ini. 3. Di sini ada projectnya. Kita pilih projectnya 1 dan akan muncul keluaran project berhasil dihapus. Itu untuk fitur hapus project. Lalu ada fitur perbarui status. Fitur ini nantinya akan mengubah status dari project tanpa mengubah inputan lain. Lalu function perbarui status sama seperti yang tadi kondisinya, jika belum ada inputan maka akan mengeluarkan output tidak ada project untuk diperbarui. Semisal ada, ya seperti yang tadi perbarui status, kita akan menampilkan list projectnya, lalu indeks, masukkan nomor yang mau, ID dari projectnya, ini misal ID-nya 1 apa. Lalu perbarui status baru projects indeks -1 text status sama dengan import status, masuk ke function import status. Lalu brand launch, oh ya di sini kita hanya mengubah statusnya ya, function brand launch status berhasil diperbarui. Kita akan menampilkan project baru status. Ya hanya statusnya saja yang diubah, pending ya, kita project pending. Oh ya, kenapa di sini ada indeks -1? Agar kita bisa mengambil nilai dari indeks 0. Karena di sini kan misal kita menginputkan 1 nih. Di sini di algoritmanya indeks -1 -1 bukan berarti 0. Itu untuk mengambil nilai di indeks 0. Karena walaupun di sini tertulisnya 1, ID-nya 1, tapi di dalam slide-nya tetap dimulai dari indeks 0. Di sini ada search project. Di sini dapat mencari project berdasarkan nama project atau nama klien. Jadi di sini memasukkan nama projectnya atau nama kliennya, lalu program akan mencari nama project atau nama klien yang dimasukkan tadi. Fitur search project. Di bagian sini, bagian atas ini, itu untuk mengecek apakah sudah ada project atau belum. Langsung saja lanjut ke bawah. For keyword string, di sini kita harus memasukkan keywordnya itu berupa huruf string. Jadi ketika kita memasukkan
hurufnya string, tipe data string, maka akan dites di sini string contains. Di sini kode ini itu untuk mengecek apakah keyword yang kita masukkan ini ada atau tidak. Jika ada, kita itu disuruh memasukkan nama project atau nama klien. Nah, di sini akan diuji atau dicek apakah ada atau tidak. Kalau ada, itu akan langsung memunculkan projectnya. Dan jika tidak ada, maka akan muncul output tidak ditemukan project dengan kata kunci tersebut. Langsung dicoba aja. Search project 5. Nama project atau klien, kita cari kliennya saja, Juan. Nah, di sini langsung ketemu nama project skripsi, kliennya Juan, statusnya on progress. Dan jika tidak ada, kita cari nama project lain apa, konstruksi. Ini hanya contoh saja. Nah, akan muncul tidak ditemukan project dengan kata kunci tersebut. Ya, itu fitur search project. Lalu ada sorting project. Di sini dapat menyorting project berdasarkan deadline terdekat. Jadi kita memasukkan kita mensorting project sehingga project-project yang dimasukkan tadi akan tersorting berdasarkan deadline yang terdekat. Function sorting project kondisinya sama. Jika project yang nol, maka akan langsung break, belum ada project yang di-input. Jika ada, ini outputnya akan muncul sorting project berdasarkan deadline terdekat, ascending. Di sini saya menggunakan selection sort. Ini adalah logiknya. Semisal project I lebih besar dari project J, maka project J akan di-swap ke posisi project I. Karena tadi saya baru menginputkan satu projectnya, kita input yang baru dulu. Google ya, Android ending deadline tanggal 1 bulan 7 2025. Kalau belum disorting kayak gini ya hasilnya, project kalau putih, karena kita tadi menginputkan ini duluan. Deadline-nya di sini masih descending ya, 58 kedua. Tapi jika kita menggunakan sorting, deadline yang paling terdekat akan di swap dengan deadline yang paling lama. Misal kita tambah lagi deh, Free Fire biarnya selesai 27/2025. Ini yang 21 hari lagi, kita sorting ya. Di sini tetap akan terus secara ascending ya, paling dekat 32, 51 dan 558. Lalu tampilkan project. Dapat menampilkan data dari project yang sudah diinput lengkap dengan status dan estimasi waktu yang tersisa.
Fitur tampilkan project. Seperti biasa, ini itu untuk mengecek apakah kita sudah memasukkan project atau belum. Lalu di bawahnya, kalau sudah ada masukan, bawahnya akan langsung muncul daftar project. Itu akan memunculkan semua project yang sudah kita masukkan. Project, range project. Jadi semua project nanti akan muncul ketika kita sudah memasukkan project-project yang kita dapatkan. Di sini project i-left sama dengan hitung sisa hari deadline. Di sini itu untuk menampilkan sisa hari. Lalu ada status display. Jadi yang awalnya tadinya kita statusnya on progress, ini akan muncul on progress langsung ke case 2. Lalu yang di deadline display string, di sini ada if else ya. If project dash left kurang dari 0, maka akan masuk ke terlambat melebihi deadline. Jika tidak, maka akan menampilkan sisa berapa hari lagi. Terus iya, di sini akan langsung muncul project yang sudah kita tambahkan tadi. Ini saya running. Tadi saya masukkan ini. Lalu kita ke tampilkan hasil project 7. Nah, muncul nama project skripsi, klien Juan, statusnya on progress. Nah, ini deadline 7/7/2027. Sisa 769 hari lagi deadline. Ya, itu untuk fitur tampilkan project. Lalu di sini ada function main-nya. Jadi ketika kita menjalankan programnya, di sini kita disuruh memilih 1 atau 0, yaitu 1 main menu atau 0 exit. Ya, pada function pertama itu function main, jika kita merun kodenya nanti akan muncul tampilan ini, selamat datang di aplikasi manajemen freelance. Setelah itu nantinya terdapat 2 pilihan. Yang pertama adalah main menu dan exit, disertai dengan program meminta inputan dari user. Di sini terdapat kondisi. Jika user menginput 1, maka nantinya akan masuk ke function pilihan menu. Else if, jika user menginput 0, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan aplikasi manajemen freelance disertai dengan program yang berarti. Lalu else, jika user tidak menginput keduanya, maka akan mengeluarkan output invalid, pilih menu yang tersedia, lalu meminta inputan baru. Lalu di sini kami menggunakan for, dan di dalam algoritma for-nya kita menggunakan kondisi lagi. Jika user menginput bukan 0 dan user menginput bukan 1, maka akan muncul lagi invalid seperti tadi. Dan terdapat kondisi jika user pilih 1, maka nanti akan masuk ke function menu, pilihan menu. Else jika user pilih 0, maka akan menyelesaikan program. Yang dimana jika pada kondisi ini, jika user belum menginput pilihan tersedia, maka kodenya akan terus mengulangi pengulangan sampai user menginput pilihan yang benar. Kita akan coba demonya. Ya, seperti tadi,
Selamat datang di aplikasi manajemen freelance. Lalu terdapat dua pilihan, lalu program meminta inputan dari user. Jika kita input satu, maka akan masuk ke function pilihan menu. Lalu jika kita pilih 0, maka program akan berhenti. Lalu jika kita tidak memilih keduanya, program akan terus meminta inputan yang tersedia. Tantangan dan solusi. Di sini tantangan yang kita dapatkan yaitu yang pertama, jika user menginput 1, maka akan masuk ke main menu. Jika user menginput 0, maka akan menghentikan program. Tentu saja jika user menginput pilihan yang tidak tersedia, akan muncul invalid diikuti dengan program yang berhenti. Di situ kami memiliki inisiatif untuk memodifnya agar user menginput pilihan yang tidak tersedia, maka kode akan kembali ke minta inputan yang baru. Lalu yang kedua, di bagian variabel deadline. Kami menggunakan integer pada awalnya sebagai tipe data atribut sebagai deadline. Tapi ternyata tidak bekerja dengan baik. Lalu kami mencari solusi untuk mengatasi hal ini. Dan memang integer tidak bisa menangani hal kompleks seperti untuk menginput waktu. Akhirnya kami menemukan solusi, yaitu harus menggunakan library time untuk memformat waktu. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari laporan tugas besar ini, kami berhasil mengimplementasi program manajemen freelance yang memiliki 8 fitur. Program ini akan sangat membantu para freelancer dalam mengelola proyek yang akan mereka kerjakan. Dan di sini ada link GitHub yang berisi kode-kode yang sudah kami buat. Dan ada beberapa referensi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.